Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zahrani Fadilah dengan NIM 0104213556 jurusan Manajemen Dakwah. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya. Yang pertama ada pengertian hadis. Apa itu hadis? Hadis secara etimologi merupakan kata pembicaraan, sedangkan hadis menurut istilah ulama adalah segala yang dikutip atau ditulis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun hal. Yang kedua ada metode hadis tematik. Metode yang digunakan dalam mengkaji hadis adalah metode tematik. Metode tematik disebut juga dengan metode maudhu'i, yang dimana metode maudhu'i ialah metode dengan mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan tema yang ditentukan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya, disertai dengan penjelasannya. Metode ini sangat penting untuk dipahami karena di zaman ini banyak sekali hadis palsu, dan disitulah gunanya kita memahami hadis maudhu'i untuk mengetahui hadis tersebut sahih, dhaif, atau hasan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip metode hadis tematik. Metode pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis. Semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu ditelusuri, dihimpun, yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Mengenai hadis, selanjutnya kita akan membahas mengenai hadis ihsan, yang dimana al-ihsanu an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Hadis riwayat Muslim. Di mana substansinya yaitu para ulama juga bersepakat bahwa ihsan dalam beribadah kepada Allah dan ihsan dalam perilaku seseorang muslim itu perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Sehingga barang siapa yang telah berbuat ihsan dalam amalannya, maka ia telah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Demikian sebaliknya. Selanjutnya ada hadis tentang profesionalisme, yang dimana An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan an yatskinahu. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Baihaqi, yang dimana substansinya yaitu di dalam pekerjaan berbuat optimal, artinya tidak menunda-nunda pekerjaan. Bisa juga berarti mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan sungguh-sungguh. Suatu pekerjaan yang direncanakan dengan matang, berarti separuh pekerjaan itu dianggap sudah selesai. Orang yang bekerja dengan apa adanya, tanpa adanya perencanaan yang matang, terus menunda-nunda pekerjaan tanpa alasan yang benar, itulah yang dimaksud dengan super aib oleh Imam Syafi'i. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hadis tentang public relation, yang dimana banyak juga hadis-hadis yang menerangkan pentingnya membina hubungan antar manusia. Salah satunya adalah sebagai berikut. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minun lil mu'minin kan bunyan yashuddu ba'duhum ba'dan. Rawahu Muslim. Yang artinya Abu Musa mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengkokohkan. Adapun substansi hadis ini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita kepada perkara yang mengharuskan kita menjadi bersaudara, saling mencintai,
bersatu hati serta saling berinteraksi antara kita dengan interaksi baik secara islami yang menunjukkan kita kepada akhlak mulia dan menjauhkan kita dari keburukannya. Ini adalah hadis mengenai berdakwah. Adapun hadis tersebut yaitu dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi bersabda, "Balighu anni walau ayah," yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Yang dimana substansi hadis ini perintah Rasulullah kepada sahabat yang hadir saat Nabi menyampaikan wahyu yang diterimanya dari malaikat kepada sahabat lain yang saat itu tidak bisa hadir. Jadi hanya sebatas menginformasikan supaya yang lain menjadi tahu tentang adanya ayat yang diturunkan lagi di saat mereka sedang tidak bersama Nabi, sehingga semua sahabat menjadi tahu. Untuk hadis terakhir yaitu, jika kita melihat kemungkaran, hendaklah kita mencelanya. Yang dimana hadis tersebut yaitu, "Man ra'a munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fabilisanihi lam yastati fabiqalbihi wa dzalika ad'aful iman." Yang artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Apabila belum mampu, maka cegahlah dengan lisannya. Apabila belum mampu, maka cegahlah dengan hatinya. Namun yang demikian itulah yang selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, yang dimana substansi hadis ini yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah dua hal yang saling terpaut yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Siapapun kita, maka harus berusaha sekuat tenaga dengan segala upaya untuk mencegah kezaliman, kemudian mengajak untuk bersama-sama melakukan kebaikan. Dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.